Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 e-Government Administrasi Publik kelas 5B akan mempresentasikan mengenai Government to Business. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Dini Febriani, Dwi Meliani, Zulda Yusuf, Fadli Sandika, dan Fahreza Hasbi Yulandari. Silakan kepada teman-teman semua untuk menyimak materi yang akan kami sampaikan. Pengertian G2B. G2B adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Tujuan G2B. Yang pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi oleh sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha. Yang ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik. Yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Contoh aplikasi G2B. Ada beberapa contoh pengaplikasian dari G2B, seperti pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah yang menyangkut hukum bisnis, pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merek dagang, e-procurement. Lalu ada juga beberapa website dari aplikasi G2B seperti www.indotender.com, lalu ada sipo.kemendag.go.id, lalu ada oss.go.id. Manfaat dan kegunaan G2B. Yang pertama, untuk dapat memperbaiki sebuah kualitas layanan dari pemerintahan pada para stakeholder. Yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja efektivitas dan juga efisiensi pada berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua, agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Online Single Submission. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission, singkat OSS, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Manfaat dan kegunaan OSS. Yang pertama, mempermudah pengurusan berbagai perizinan yang berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha yang terkait dengan lokasi, lingkungan, bangunan, izin usaha atau izin operasional untuk kegiatan operasional di tingkat pusat atau daerah dengan persyaratan izin. Kedua, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. Tiga, memfasilitasi masalah usaha dalam melakukan pelaporan dan pengelolaan perizinan dalam satu tempat. Dan terakhir, memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha. Prasyarat sebelum mengakses OSS: memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, nomor induk kependudukan yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan. Badan usaha di Kementerian Hukum,
dan HAM melalui HAU online sebelum mengakses OSS. Terdapat 3 prosedur atau langkah menggunakan OSS. Yang pertama, membuat user ID. Yang kedua, masuk ke sistem OSS dengan menggunakan user ID. Yang ketiga, mengisi data untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau dikenal dengan istilah NIB. Pembuatan dan aktivasi akun OSS. Dengan badan usaha, lakukan pendaftaran di sistem OSS dengan memasukkan nomor induk kependudukan penanggung jawab badan usaha atau direktur utama dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 email ke badan usaha untuk registrasi dan pengungkit akun OSS. Pengungkit email berisi user ID dan password selama yang dapat digunakan untuk login sistem OSS. Lalu dengan perorangan, pelaku usaha perorangan mengakses OSS dengan menginput nomor identitas kependudukan dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. Sistem OSS akan mengirimkan 2 email ke pelaku usaha perseorangan untuk registrasi dan pengungkit akun OSS. Pengungkit email berisi user ID dan password selama yang dapat digunakan untuk login sistem OSS. Makna dari nomor induk berusaha atau dikenal dengan istilah NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus izin usaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Selanjutnya, ada langkah-langkah untuk mendapatkan NIB. Langkah pertama, masuk pada sistem OSS. Langkah kedua, mengisi data-data yang diperlukan, seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan, nilai investasi, dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Yang ketiga, mengisi informasi bidang usaha sesuai dengan 5 digit klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau disebut juga KBLI. Selain itu, informasi KBLI 2 digit yang telah tersedia dari AHU. Langkah terakhir, memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan, kebenaran, dan keabsahan data yang dimasukkan atau disclaimer. Selanjutnya ada implementasi dari OSS. Contoh implementasi ini diambil dari website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pitu atau DPMPTSP Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang menerapkan sistem pelayanan 1 pintu sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan perizinan berusaha melalui OSS. Penggunaan sistem perizinan berusaha melalui OSS mengakibatkan masyarakat takut akan salah input data terkait berkas-berkas yang dibutuhkan, sehingga masih banyak masyarakat Nganjuk sebagai calon pelaku usaha perseorangan yang langsung mendatangi DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dalam mengurus perizinan berusaha. Sumber daya manusia di tingkat dinas sudah cukup memadai dalam pelaksanaannya. Fasilitas pendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk cukup baik, yaitu terdiri dari komputer, printer, dan jaringan internet. Namun, selama pelaksanaan pelayanan terkadang jaringan internet mengalami error atau koneksi buruk. Pada aspek disposisi, pengangkatan birokrasi dilakukan berdasarkan surat tugas kepala dinas. Tidak ada insentif yang didapatkan oleh pelaksana pelayanan perizinan berusaha OSS di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk. Struktur birokrasi sudah dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada. Melalui pelayanan OSS, manfaat yang diberikan yaitu DPMPTSP dapat dengan mudah mengakses perizinan berusaha langsung dalam 1 hari. E-procurement. E-procurement adalah sistem database yang terintegrasi dan area luas yang berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi dalam sebagian atau seluruh proses pembelian. Sedangkan menurut NIF, e-procurement adalah sebagai pengadopsian sistem berbasis internet dalam proses pembelian.
Manfaat e-procurement. Menurut Palmer, tercapainya kolaborasi yang baik antar pembeli dan pemasok, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi, mengurangi biaya transaksi dan pengadaan, tingkat persediaan yang rendah, dan transparansi yang baik. Sedangkan menurut Harjowijono, manfaat e-procurement sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintah yang bersih dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat secara makro dari e-procurement. Dan adapun manfaat secara langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat, terutama dari segi waktu dan birokrasi, serta penghematan biaya dalam proses pengadaan. Metode pelaksanaan sistem e-procurement. Yang pertama, e-tendering, yaitu tata cara pemilihan pemasok yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pemasok yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. Yang kedua, e-bidding, yaitu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara penyampaian informasi atau data pengadaan dari penyedia barang dan jasa dilakukan melalui media elektronik antara lain menggunakan media internet atau electronic data interchange. Yang ketiga, e-katalog, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi, teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang dan jasa. Yang keempat, e-purchasing, yaitu tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana e-katalog. Implementasi e-procurement. Implementasi e-procurement yang dilaksanakan di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah memberikan hal positif terhadap perwujudan proses pengadaan barang dan jasa yang sehat. Hal tersebut dapat terwujud dari perwujudan prinsip-prinsip good government dalam implementasinya. Pada prinsip pertama yaitu akuntabilitas. Telah terwujud sistem yang akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Bina Marga. Prinsip responsivitas dan partisipasi telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Dinas Bina Marga senantiasa melakukan berbagai upaya agar perwujudan e-procurement sebagai proses pengadaan barang dan jasa yang baik dapat terlaksana. Pada prinsip efisiensi dan efektivitas telah terlaksana sesuai dengan tujuan e-procurement. Tujuan aplikasi yang dikaji. Pertama, productivity. E-procurement sangat berpengaruh terhadap bisnis suatu perusahaan, di mana e-procurement memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Procurement memiliki proses yang singkat, dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pembayaran. Hal ini dapat membantu sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan lain yang lebih produktif. A. Efisiensi. Implementasi procurement di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Penerapan procurement di Dinas Bina Marga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran. B. Efektif. Dari informasi yang didapat, diketahui bahwa pelaksanaan procurement di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat efektivitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan e-procurement menciptakan suatu proses pengadaan yang cepat sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan optimal. 2. Demokrasi. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah melakukan e-procurement didasari atas keinginan publik yang ingin mewujudkan proses pengadaan yang akuntabel dan transparan serta bebas dari KKN. Dinas Bina Marga juga menyediakan wadah khusus bagi masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan dan evaluasi. Dengan Dinas Bina Marga melaksanakan e-procurement merupakan upaya peningkatan taraf kualitas sarana dan prasarana, khususnya di bidang transportasi dan akses publik bagi masyarakat dalam bentuk jalan dan jembatan. 3. Partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan e-procurement, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan pihak LPSE, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. LPSE menyediakan wadah khusus bagi masyarakat agar dapat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan e-procurement. LPSE
dengan menyertakan rincian dana proyek dengan jelas. Dinas juga menyediakan kolom khusus dan kotak saran bagi masyarakat untuk memberikan pertanyaan maupun aspirasi terkait e-procurement. Dengan penerapan e-procurement di Dinas Marga Provinsi Jawa Tengah, terjadi peningkatan peserta pengadaan. Pengadaan tersebut terjadi karena e-procurement. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.